Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana Idul Fitri tahun 2023 ini saya jalani ya, terutama di rantau di daerah Tondano, Manado, Sulawesi Utara. Saya ceritakan ya, mudah-mudahan terutama untuk keluarga saya ya, dan terutama lagi untuk anak-anak, suatu saat ketika melihat video ini, mungkin kalau mereka sudah besar gitu ya, minimal mendapatkan pembelajaran lah bahwa tidak semuanya itu mudah ya. Mungkin yang mereka tahu nanti ya, untuk anak-anak ataupun keluarga, kalau anak-anak taunya ayahnya adalah seorang PNS ya, seorang dosen, seorang PNS yang mungkin kalau bagi pendapat kebanyakan orang itu mungkin hidupnya sudah enak begitu ya, tidak lagi banyak perjuangan, sudah sejahtera lah misalnya begitu. Banyak pendapat-pendapat itu yang saya dengar, bahkan juga ada yang langsung menyampaikannya kepada saya. Ini kondisinya PNS yang merantau gitu ya. Bagi saya ini salah satu Ramadan yang terberat di dalam hidup saya ya. Seingat saya ini Ramadan, salah satu ya Ramadan yang terberat di dalam hidup saya. Ada semacam saya tidak lagi merasa menikmatinya ya. Meskipun secara agama tentu kita sebagai muslim selalu merindukan kedatangan bulan Ramadan, kemudian menyambutnya dengan sukacita, dengan senang hati ya. Namun karena berbagai kondisi, terutama karena saya di sini sendiri ya, jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, memang semangatnya agak sedikit berkurang ya. Jadi lebih banyak merasakan kegalauan, kesepian begitu ya. Dan mungkin ya tidak semua orang akan paham ya, bahwa kondisi-kondisi seperti ini juga dialami oleh termasuk juga PNS ya, PNS dosen atau apapun itu ya. Ya, saya ingin menyampaikan saja bahwa untuk anak-anak terutama ya, bahwa ayah itu tidak menjalani semua ini dengan mudah ya, butuh pengorbanan. Ayah berkorban jauh ya dari Pati, dari Nalendra ya, saya ini di Padang, meninggalkan bunda, meninggalkan keluarga, dan juga di Padang dan di kampung ya. Ada masa-masa sedih sekali ya, menangis meskipun tentu tidak di hadapan orang ya. Susah mengungkapkannya. Mungkin kalau bukan karena iman ya, bukan karena iman ya, bukan karena rasa syukur, ingin sekali rasanya menyerah ya, ingin sekali rasanya berhenti, ingin sekali rasanya keluar dari kondisi ini. Namun Tuhan telah memberikan semua ini dengan perjuangan yang begitu panjang. Tuhan berikan rezeki meskipun memang menjalaninya tidak mudah. Padahal orang-orang banyak menginginkan ini begitu ya. Berhenti itu mungkin mudah saja dilakukan ya, tapi bisa saja tidak semudah itu menjalaninya. Setelah berhenti, apakah akan lebih mudah begitu? Ya, orang-orang yang menonton ini mungkin bisa melihat ini adalah salah satu fenomena PNS ya, ASN
yang bekerja jauh dari keluarga ya, yang penempatannya itu jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Ini tidak mudah, ini juga butuh perjuangan ya. Saya masih berjuang menjadikan ini sebagai jalan saya mencari rezeki untuk bisa berkah ya, rezekinya untuk keluarga ya, untuk diri saya sendiri. Namun itu tidak mudah ya. Sahur sendiri, menjalani hari-hari sendiri meskipun di antara orang-orang begitu ya, aktivitas di luar, melaksanakan tugas sebagai seorang dosen, berbuka sendiri, hari raya juga sendiri gitu ya. Ya saya berharap itu saja, semoga saya masih diberi keimanan ya, sehingga dengan keimanan itu saya masih bisa sabar, saya masih bisa tabah menjalani ini ya, saya masih bisa bersyukur menjalani sesulit apapun kondisinya ini. Dan begitu juga sebaliknya, saya berharap orang-orang terdekat saya, orang-orang yang benar-benar mendoakan saya begitu ya, orang tua, keluarga, itu juga bersabar ya. Ini sama-sama berjuang ya. Anak saya juga saya juga pasti berat ya, kehilangan ayah. Terutama Fatih yang sudah mulai mengerti ya. Biasanya tidur dengan saya, bangun dengan saya, pergi belanja dengan saya. Tiba-tiba dalam tidurnya saya pergi ya, pergi merantau bekerja. Dan mungkin ketika dia terbangun mencari ayahnya, sudah tidak ada. Tidak terbayang ya, setiap hari mungkin ya Fatih itu belum bisa ya mengungkapkannya secara langsung. Saya yakin juga berat untuk anak-anak ya, untuk keluarga. Ya kalau udah Lendra ya, mungkin karena belum paham ya, karena masih terlalu kecil, tidak tahu soal ini ya. Kalau Fatih ya sudah 3 tahun lebih ya, pasti sudah sedikit banyak paham kenapa ayahnya tiba-tiba menghilang. Menghilangnya tidak berhari-hari tapi berbulan-bulan. Saya setiap teringat hancur ya.
Ya, saya berharap semoga nanti kalau sudah besar, ya terutama anak-anak ini, ya tidak ada yang mudah ya, semuanya butuh pengorbanan. Ya, terima kasih juga Pati, Nale, Bunda dan keluarga juga sudah berkorban ya. Dan melepas saya jauh bekerja, bagi saya itu juga pengorbanan ya. Istri yang harus mengurus anak, tanpa saya di sana, anak-anak yang harus kehilangan ayahnya, biasanya bermain bersama, pergi belanja bersama, tidur, bangun tidur. Sekarang tidak, berbulan-bulan tidak lagi. Memang saya teramat sedih, terutama untuk anak-anak ya. Saya terbayang bagaimana perasaan mereka itu ya. Meskipun saya juga tidak kurang dari begitu perihnya, sakitnya saya di sini, tapi ya pada saat ini saya tidak tahu harus berbuat apa ya, selain menjalani kehidupan ini, selain ya berusaha sabar ya, berusaha bersyukur. Ini berat memang ya, namun saya selalu memiliki harapan ya. Tentu Allah tidak membiarkan kita berada pada situasi sulit itu secara berkelanjutan ya. Saya berharap suatu saat ya, setelah hal-hal berat yang dilalui ini, ada hal-hal yang indah yang nanti bisa dijalani setelah ini ya. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya bagikan ya, pengalaman saya. Mudah-mudahan ya ada lah yang bisa diambil dari, mungkin kalau ada yang menonton video ini, kalau ingin memberikan kata-kata motivasi, sulit ya. Kadang saya sendiri tidak bisa memotivasi diri sendiri ya. Selain yang tadi ya, keimanan, rasa syukur ya, dan juga demi keluarga gitu ya. Ya tidak apa-apa ya, orang tahunya kita baik-baik saja, orang tahunya kita sukses, orang tahunya kita sejahtera ya. Tidak harus juga orang ikut lemah seperti kita yang sedang menangis ya, ikut frustasi juga ya, tidak harus ya. Mudah-mudahan ada sedikit banyak yang bisa diambil hikmahnya dari video ini. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Fatih, Nalendra dan Bunda serta keluarga di Padang dan di kampung, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di sini saya baik-baik saja.